Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan berbagai macam nikmat yang tiada terhingga kepada kita bersama. Juga tidak lupa kita menyampaikan salawat salam kepada Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat nikmat kita harapkan di hari kemudian kelak. Hadirin hadir rahimakumullah, hidup kita ini tidak terlepas dari yang namanya cobaan, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah berikan itu tentu sebagai bentuk untuk menguji keimanan kita sejauh mana kekuatannya, dan juga untuk menguji kesabaran kita sejauh mana akan ketinggiannya. Dan yang penting-penting juga adalah untuk dapat kita menjadi orang-orang yang disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin bercerita sedikit bagaimana Al-Quran menggambarkan ujian berat yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang Allah gambarkan dalam surah As-Saffat ayat 99. Allah mengatakan, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhan tolong karuniakan aku akan anak yang saleh. Sudah lama Nabi Ibrahim berkeluarga, dia menikah, tapi Allah belum mengkarunia dia seorang putra, seorang anak. Yang diharapkan oleh seorang pasangan, hadir rahimakumullah, ketika dia menikah, ketika dia berkeluarga, dia ingin ada keturunan, akan ada anak-anak, ada putra-putri yang mendampingi kehidupan mereka. Nyatanya setelah sekian lama Nabiullah Ibrahim berkeluarga, dia tidak dikaruni oleh Allah akan anak. Namun harapannya tidak putus, dia senantiasa berdoa kepada Allah. Ini menjadi kekuatan kita, sebesar apapun cobaan yang Allah berikan kepada kita, maka doa kepada Allah itu jangan putus, jangan pernah sempat terhenti. Doa ini disebutkan dalam hadis ad-du'a mukhul ibadah, doa itulah otaknya ibadah atau kuncinya ibadah. Dan doa itu bisa merubah takdir. Sesuatu yang tidak mungkin itu bisa mungkin terjadi kalau seandainya Allah mengatakan itu akan terjadi. Dia selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah tolong karuniakan aku akan anak yang saleh. Beliau meminta anak itu bukan anak sembarang anak, tapi anak yang betul-betul anak yang berkualitas, anak yang saleh, anak yang baik, yang taat kepada Allah, yang patuh kepada perintah kedua orang tuanya. Rupanya Allah mengabulkan doa tersebut. Allah jawab, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim itu dengan seorang gulam, seorang putra, seorang anak halim, yang berhati lembut, yang berhati penyabar. Subhanallah, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan umur Nabi Ibrahim ketika ia dikarunia putra tersebut umurnya lebih kurang 85 tahun. Bayangkan, usia yang sudah senja, tidak lagi muda. Usia yang sudah usia yang renta, yang sudah tua sekali, syaikun kabir atau syaikun ajuz, yang dimana Allah mengkaruniakan kepadanya anak yang saleh. Ini ingat kepada kita hadir rahimakumullah, ketika Allah memberikan kita ujian ini, apapun ujian tersebut jangan lupa disampaikan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, agar Allah memberikan akan jawaban terhadap permintaan kita. Mungkin di antara kita ada sakit yang sudah lama, keluarganya sakit, atau dia yang sakit dan lain sebagainya, atau pekerjaan yang enggak menentu, atau keuangan yang enggak menentu, maka mohonlah kepada Allah, ya Allah tolong bantu saya.
Walaupun terkadang doa itu lama diijabah oleh Allah untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji bagaimana kita itu sabar dengan Allah. Hadirin rahimakumullah, orang yang diuji oleh Allah itu Allah ingin tahu sejauh mana dia itu nikmat dalam berdoa. Kadang kalau seandainya kita hidupnya senang, lempang saja ya, kalau kita berdoa pun cepat-cepat berdoanya. Tapi kalau seandainya kita ada ujian, ada cobaan, waktu kita berdoa itu kadang khusyuk doa kita. Panjang doa kita, serius kita berdoa kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam di usianya yang 85 tahun itu baru Allah ijabah doanya. Allah karuniakan dia anak yang saleh tersebut. Oleh karena itu jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk kita menghadapi cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ini pertama. Yang kedua, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam belum cukup sampai di situ ujiannya. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Tatkala anak itu sudah bisa berusaha, Sa'yun dikatakan ya dalam tafsir umurnya itu antara 10 sampai 11 tahun. Bayangkan anak yang sudah bisa membantu dia. Kita dalam hidup ini tidak ada yang kita sayangi kecuali anak. Betul itu. Yang kita yang laki-laki ini, kecintaan kita kepada anak itu luar biasa. Kalau kita keluar daerah, keluar kota, itu lebih tinggi, maaf ya, lebih tinggi ingatan kita untuk mengingat anak ketimbang istri. Itu coba bisa diukur seperti itu. Jadi hadirin rahimakumullah, di sini apa cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya bukan mimpi biasa, mimpi yang berat. Anni adbahuk. Saya menyembelihmu, katanya kepada anaknya. Bayangkan dia baru punya anak. Baru disukai anak itu. Baru saja membantunya dalam berusaha, tiba-tiba anak itu disuruh untuk disembelih. Kira-kira kalau perintah ini sama kita, kira-kira kita mau nggak melaksanakan perintah Allah itu? Lalu Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada anaknya, walaupun dengan berat, wahai ananda, bagaimana pendapatmu? Ya, pandur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Ayah bermimpi bahwa ayah menyembelihmu. Anak yang saleh, yang baik. Ini terijabah mimpinya. Kalau sekarang kalau kita nanya kepada anak-anak kita, gimana pendapatmu wahai anak? Ya, ayah itu menyembelihmu. Apa dijawab? Kamu nanya, dia bilang. Mungkin dengan jawaban anak-anak muda sekarang ini, kamu nanya, dia bilang kan? Apa jawaban Ismail yang kecil ini? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Tegas dia jawab. Laksanakan wahai ayah, engkau akan mendapatkan aku bersama orang-orang yang sabar. Subhanallah. Ini berat ujiannya. Bukan ujian suruh sekolah, bukan ujian disuruh belajar, bukan disuruh beli sesuatu ke kedai, bukan. Sembelih untuk ditiadakan. Nah, kalau seandainya zaman no ini, kita tanya kepada anak-anak itu, wahai anak, ya ini ayah bermimpi ya untuk menyembelihmu. Mungkin dia jawab, mungkin ayah yang lebih duluan yang siap, katanya. Ayah yang udah tua, katanya. Mungkin seperti itu jawabannya. Tapi anak yang salih ini, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai anak, wahai ayah, iya, laksanakan itu. Kalau memang itu perintah Allah, engkau akan dapatkan aku bersama orang-orang yang sabar. Ini sebuah ujian berat, hadirin rahimakumullah. Anak semata wayang lalu disuruh untuk disembelih. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, singkat saja karena waktu singkat, memang ini tausiah singkat. Tatkala keduanya telah menyerahkan diri kepada Allah. Wa tallahu lil jabin, dan anak itu setelah ditaruhkan di pelipis, dia pangku. Pisau itu sudah terletak di lehernya. Tinggal dia tarik. Udah pasrah. Udah nyerahin kepada Allah. Ibrahim sudah nyerahin kepada Allah. Ismail juga sudah nyerahin kepada Allah. Udah siap. Tidak lagi bicara yang lain.
Nah, ketika dia diuji oleh Allah itu tidak ada kata-kata ya Allah aku serahkan kepadamu, tidak ada ingat dunia ini. Apa yang terjadi? Allah sayang kepada mereka. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami seru Ibrahim itu. Wahai Ibrahim, mimpimu itu benar dan ini merupakan ujian yang besar, yang jelas kepadamu. Allah mengujimu untuk mengetahui setinggi mana imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami ganti Ismail itu dengan seekor sembelihan yang besar. Yakni Allah turunkan dari surga seekor kambing yang dijadikan sebagai kurban. Ternyata ujian yang Allah berikan itu hadirin rahimakumullah adalah untuk menguji sejauh mana kecintaan kita kepada Allah. Mana yang kita cintai, anakkah? Ya, atau Allah yang kita pilih. Ternyata Ibrahim dan Ismail lebih cinta kepada Allah meskipun harus mengorbankan anak semata wayang, anak yang dia kasihi, dan Ismail juga rela untuk mengorbankan dirinya meskipun nyawa yang dikorbankan. Lalu hari ini kita sebentar lagi Idul Adha. Disuruh untuk berkurban kambing gitu ya. Uang ada. Mana yang lebih kita cintai? Allah atau uang? Ya. Nah, terkadang di antara kita dikasih uang lalu dia tidak mau berkurban, lalu dia membeli yang lain pernak-pernik dan juga untuk kehidupan dunia. Padahal ini juga uang itu cobaan dari Allah. Kita diberi uang ke lapangan di hari raya Idul Adha mendekati ini. Kalau ada ke lapangan, mari kita berkurban dan kurban itu akan datang menjadi saksi kepada Allah, kepada kita nanti di hari kiamat. Fa innaha ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa azfariha. Nanti datang dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya dan dengan bulu-bulunya. Maka hadirin rahimakumullah, dua cobaan besar yang dialami oleh Nabi Ibrahim ini. Pertama, tidak punya anak, lalu dikaruniakan oleh Allah akan anak, lalu diberikan cobaan ingin disembelih anak itu, tetapi juga Allah memberikan sebuah kelapangan. Akhirnya Allah mengganti dengan seekor sembelihan yang besar. Ingatlah bahwa sesuatu cobaan itu akan berlalu dan Allah akan memberikan keselamatan. Pasti Allah memberikan kesembuhan, memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan ini. Yang jelas kita serahkan itu kepada Allah, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia, dan terus kita bersabar dan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.